액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kali ini kami akan membuat praktikum sel elektrolisis. Jadi sebelum kita masuk ke praktikumnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih sel elektrolisis itu? Sel elektrolisis adalah reaksi yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Sel ini merupakan sel elektrokimia yang digunakan untuk mendorong reaksi redoks non-spontan lewat penerapan energi. Nah, konsep dasar dari elektrolisis yaitu di dalam cairan atau larutan, elektrolit akan terionisasi menjadi ion positif dan ion negatif. Apabila dialiri arus listrik, ion-ion dari elektrolit akan bergerak menuju ke kutub listrik yang berlawanan muatan. Maksudnya, ion-ion negatif akan bergerak menuju ke kutub positif dan sebaliknya, ion-ion positif akan bergerak ke kutub negatif. Jadi pada peristiwa elektrolisis terjadi oksidasi pada elektroda positif dan terjadi reduksi pada elektroda negatif. Pada peristiwa elektrolisis, elektroda positif bertindak sebagai anode, sedangkan elektroda negatif bertindak sebagai katode. Jadi teman-teman sekarang sudah tahu kan apa itu elektrolisis? Jadi selanjutnya kita akan melakukan praktikum untuk sel elektrolisis ini. Nah, pada praktikum kali ini kami menggunakan larutan Ki. Sebelum praktikum ini dilakukan, kita harus tahu apa sih tujuan kita melakukan praktikum ini. Jadi, praktikum ini dilakukan untuk mengetahui proses elektrolisis pada larutan Ki dengan elektroda karbon dan untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada anoda dan katoda pada proses elektrolisis. Nah, berikut adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk praktikum elektrolisis. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah praktikumnya. Pertama-tama, menyusun rangkai percobaan. Yang kedua, mengisi pipa U dengan larutan Ki sampai hampir penuh. Yang ketiga, menghubungkan dua elektroda karbon pada cabang kabel tersebut. Lalu, hubungkan kabel yang sudah terhubung dengan elektroda karbon ke baterai simpan volt pada kutub positif dan negatifnya. Setelah itu, masukkan kedua elektroda karbon tadi ke dalam larutan Ki sesuai dengan anoda dan katodanya. Pada kutub positif pada anoda dan kutub negatif pada katoda. Setelah itu, amati perubahan yang terjadi dan catatlah perubahannya. Selanjutnya, ambillah larutan Ki anoda dan katoda tadi dengan pipet tetes dan letakkan ke plat tetes secukupnya, masing-masing 2, dan jangan lupa beri tanda anoda dan katoda agar tidak tertukar. Setelah itu, ambillah indikator fenolphthalein dan campurkan pada salah satu larutan Ki, anoda, dan katoda. Lihat dan catat perubahannya. Yang terakhir, ambillah larutan amilum dan campurkan pada larutan Ki, anoda, dan katoda yang kedua. Lihat dan catat perubahannya. Nah, dari praktikum yang sudah kita lakukan, terdapat perubahan pada anoda dan katoda pada proses elektrolisis. Pada anoda terdapat perubahan warna, yaitu dari bening menjadi warna kecoklatan. Hal tersebut terjadi karena adanya I2 atau gas iodin. Sedangkan pada katoda terdapat gelembung. Hal tersebut terjadi karena adanya H2 atau gas hidrogen. Selanjutnya, perubahan juga terjadi pada saat penambahan indikator fenolphthalein atau PP. Pada katoda terjadi perubahan warna dari bening menjadi warna pink cerah. Hal itu terjadi karena pada katoda bersifat basah. Hal ini ditandai dengan adanya OH-.
dan perubahan terjadi pada saat penambahan larutan amilum. Pada anoda terjadi perubahan menjadi warna ungu pekat. Hal tersebut terjadi karena adanya iodium pada anoda. Reaksi yang terjadi pada larutan Ki adalah Oke, sekian dari video kami kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan kita juga bisa lebih memahami tentang sel elektrolisis. Kata ini sama mana ada kembang di situ ada jalan meskipun anodenya